Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, dukung aku dong dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini ya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Tambah lagi deh 2 lagi. 4, 5. Thank you so much. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursyida Amalia Ahmad dengan NPM 0371171662. Saya akan menyampaikan informasi perihal sistem pemerintahan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Yang akan kita bahas berawal dari demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan suatu paham dan sistem politik di mana didasarkan pada doktrin power of the people, yaitu kekuatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan rakyat sendiri memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan juga kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Pengertian secara etimologis dan juga secara power of the people sama-sama merujuk kepada pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terdapat beberapa bentuk dari demokrasi. Yang pertama itu bentuk berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama adalah demokrasi formal, di mana pada demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan politik tanpa upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk dari demokrasi formal biasanya dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua adalah demokrasi material, yang dimana demokrasi ini menitik beratkan persamaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dari bidang politik itu diajukan atau dihilangkan. Biasanya demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu demokrasi gabungan antara demokrasi formal dan demokrasi material. Biasanya demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang menganut non-blok. Berikutnya adalah demokrasi berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Biasanya demokrasi ini menganut kepada kebebasan individualisme. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yang dimana demokrasi ini biasanya menganut paham Marxisme komunisme. Berikutnya adalah bentuk demokrasi menurut cara kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung. Paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara dan undang-undang secara langsung. Selanjutnya ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi ini dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan. Sistem sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan kata sistem menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan suatu kekuasaan. Dengan demikian, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya, yang dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang utuh yang terdiri atas berbagai macam komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan, yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi dari pemerintahannya. Terdapat 6 bentuk sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Biasanya sistem pemerintahan ini dianut oleh negara republik yang memiliki kekuasaan eksekutif melalui pemilihan umum. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Selanjutnya ada sistem pemerintahan semi presidensial.
yaitu merupakan gabungan dari sistem presidensial dan sistem parlementer. Karena presidennya dipilih oleh rakyat yang menjadikan presiden tersebut memiliki kekuasaan yang luas dan juga kuat. Selanjutnya ada sistem pemerintahan komunis. Segala macam sistem pemerintahan dikendalikan oleh partai komunis. Partai komunis ini bertindak sebagai anti-kapitalis. Maka kekuasaan tersebut akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Yang kelima adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal, di mana pada sistem ini kebebasan individu sangat ditonjolkan. Demokrasi liberal disebut juga sebagai demokrasi konstitusional, karena individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang dan konstitusional. Yang terakhir adalah sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini yang dimaksudkan adalah bebas. Kebebasan dalam segala hal, kesamaan hak-hak dan politis. Sistem liberal ini sangat menolak keras adanya pembatasan dari hak-hak politis ataupun agama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perjalanan dari kabinet di Indonesia dari periode ke periode. Yang pertama, sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Bentuk negara pada periode ini adalah negara kesatuan. Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahannya yaitu republik, sedangkan konstitusinya ialah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1950. Bentuk negara pada masa ini adalah feodasi, di mana republik adalah bentuk dari pemerintahannya dan sistem pemerintahannya adalah semu parlementer, dan pada masa ini konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini bentuk negara tersebut adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya yaitu republik dan didasari oleh Konstitusi UUD 1950. Sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1959 sampai dengan 1998. Bentuk negara pada masa ini adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, presidensial merupakan sistem pemerintahannya, UUD 1945 merupakan konstitusinya. Selanjutnya yang terakhir adalah sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1998 hingga saat ini. Bentuk negaranya adalah kesatuan, republik merupakan bentuk pemerintahannya, namun sistem pemerintahannya tetap menganut sistem pemerintahan presidensial. Dan Undang-Undang 1945 masih dipegang kokoh menjadi landasan negara ini. Selanjutnya saya akan menampilkan daftar-daftar perjalanan kabinet di Indonesia dari era perjuangan hingga era reformasi sebagai berikut. Dari pemaparan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perjalanan yang sangat panjang dalam perubahan dan menetapkan sistem pemerintahan di Indonesia dan juga kabinet di Indonesia. Yang dapat kita pahami bahwa sekarang kita menganut negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial dan bentuk pemerintahan republik dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekian video dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.